ya jujur aja kalau bicara kualitas dibandingkan dengan pemain-pemain Jepang, kualitas pemain Jepang memang lebih bagus ya. Kekompakan mereka sangat terlihat, mereka begitu tenang ya. Indonesia hanya bisa menekan di 10 menit pertama, tapi gagal memanfaatkan peluang. Ada peluang bagus, setidaknya ada 2 sampai 3 tadi sebenarnya peluang yang sempat dimiliki oleh Indonesia di menit-menit awal. Tapi ketika tidak menjadi gol dan kemudian Jepang berbalik, mampu mengontrol permainan, mampu mengendalikan permainan, akhirnya ya Jepang lebih mudah untuk bisa membobol gawang Indonesia. Ada nggak lini tertentu yang harus diubah atau strategi apa yang disampaikan Sintayong untuk menghadapi babak berikutnya barangkali? Ya, kalau dari hasil melawan Jepang memang terlihat sekali ya, hampir di semua lini Indonesia gagal untuk bisa menghadang pemain-pemain Jepang, baik di sektor tengah, di sayap, kemudian di lini pertahanan kita juga lebih gampang diacak-acak oleh pemain Jepang. Saya kira dalam pertandingan menghadapi Saudi Arabia, karena kita sudah punya pengalaman ketika bermain imbang 1-1 di Saudi, ini bisa menjadi modal yang bagus sebenarnya untuk Indonesia. Jadi menghadapi Saudi Arabia, saya kira ya kans Indonesia masih cukup terbuka. Kalau misalnya kalah lagi ya memang perjalanan Indonesia di grup C akan semakin berat. Kalaupun ada beberapa perbaikan yang menurut saya harus dilakukan adalah bagaimana koordinasi antara lini belakang dengan tengah untuk kemudian melakukan build up serangan ya. Di Jepang menghadapi Jepang ini tidak begitu terlihat ya. Kita lihat tadi bagaimana Tom Hei ketika mendapatkan bola juga langsung direct pass ke depan karena memang hanya mengandalkan Rafael Strike dan Orat Mangun yang diharapkan bisa menjadi goal getter. Tapi ya faktanya tidak mampu untuk berbuat banyak ketika mendapatkan kesempatan melakukan serangan. Kalau secara kualitas Indonesia dengan lawan berikutnya Arab Saudi seperti Iya, apa? sebenarnya Arab Saudi juga kalau bicara kualitas mereka ya sedikit lebih lebih bagus lah dibandingkan Indonesia. Tapi karena Indonesia punya pengalaman menghadapi Saudi Arabia, setidaknya kelemahan yang dimiliki oleh Arab Saudi itu sudah dipelajari oleh Indonesia ketika Indonesia bisa menahan imbang Saudi 1-1 ya. Tapi jangan lupa juga bahwa ketika itu babak kedua Saudi Arabia juga mengurung pertahanan Indonesia ya. Solidnya pertahanan Indonesia ketika itu beruntung bisa menahan gempuran-gempuran dari Arab Saudi. Saya pikir ini juga pelajaran yang sangat baik untuk kemudian bagaimana menghadapi Saudi Arabia berikutnya. Oke. Ini kan Australia sama Arab Saudi itu bermain imbang ya Hmm, di kandang lawan. hmm. Ada kemungkinan nggak Indonesia juga mampu menahan Arab Saudi atau bahkan justru memenangkan pertandingan ini? Iya, sekarang tuntutannya bukan cuma bisa menahan imbang ya. Kalau kita ingin memelihara peluang, tuntutannya adalah menaklukkan Arab Saudi. Ya, kita harus Indonesia harus bisa meraih poin penuh jika ingin memelihara peluang di persaingan grup C. Karena dengan kekalahan melawan Jepang, tugas Indonesia semakin berat. Ya, bisa meraih 1 poin di pertandingan melawan Arab, ya masih tetap bisa memelihara peluang, tapi Kecil. ya kecil, akan semakin sulit lah. Kalau kita bisa menaklukkan Arab Saudi, setidaknya kita masih bisa bersaing dengan China, ya dengan Bahrain juga yang memang Hmm. 3 tim ini berupaya untuk bisa mendapatkan satu tempat di peringkat keempat. Ada kata-kata untuk pertandingan sore ini melihat pertandingan Jepang dengan Indonesia ini? Ya, satu kata yang bisa saya sampaikan adalah Indonesia harus mengevaluasi kembali ya permainannya jika Indonesia ingin bisa mempertahankan peluangnya di grup C.